Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam sehat. Semoga semuanya tetap sehat semua. Ya, untuk mata kuliah TIK pada sore hari ini kita tidak bisa bertemu dengan virtual secara real, tapi kita virtual tapi by apa ini ya namanya, tidak secara langsung, tapi by recording, ya, mendengarkan apa yang sudah saya buat videonya. Ya, tema hari ini yaitu managing your file. Bagaimana cara memanajemen file. Saya yakin semua juga sudah tahu apa itu file, apa itu folder. Ya, saya yakin semua sudah paham. Tetapi ketika muncul pertanyaan seberapa cepat kita mencari file, gitu ya. Kemudian kita mengalami kebingungan tidak ketika kita mencari file. Ini merupakan kunci dari jawaban seberapa baiknya kita menyimpan file itu dan menyusunnya ke dalam folder. Kenapa begitu? Ya, karena kalau file itu disusun rapi, baik dengan dalam folder, tanpa fitur searching pun kita akan tahu, oh kalau masalah ini ada di folder ini, filenya ini tanggal sekian. Nah, itulah kenapa pentingnya kita perlu mengenal mengenai manajemen file. Oke, baik, kita lanjut. Apa itu file atau dokumen? Ini merupakan kumpulan dari data yang diberi nama dan disimpan di dalam komputer. Tentunya kan ada name, ada tipe, ada ukuran, ya, ada name, ada tipe, ada ukuran. Nah, itu informasi atribut file yang biasa yang ada di dalam sebuah komputer. Nah, file-file ini di organisasi, ya, disimpan, ditata begitu dalam sebuah folder yang biasanya simbolnya adalah simbol kotak kuning, ya, kalau di Windows itu folder. Nah, kemudian kumpulan-kumpulan file itu biasanya disimpan di mana secara fisik, bisa di floppy disk, bisa di USB, ya, bisa di compact disk, bisa di hard disk, atau bisa bahkan di cloud. Ya, sekarang ini semua kan mengenal storage penyimpanan cloud yang luar biasa, ya, baik yang berbayar maupun yang gratis seperti cloud-nya Google gitu. Nah, ini ya contohnya bagaimana kita menata ini semua ke dalam komputer dengan tujuan supaya filenya gampang dicari, ya, foldernya tersusun rapi. Ciri khasnya ketika kita bekerja dalam sebuah administratif begitu, kalau kita tidak masuk tetapi pengganti kita bisa dengan cepat menemukan file-file yang sudah kita simpan dan sudah kita kerjakan dalam sebuah komputer, berarti kita telah berhasil menyusun sebuah organisasi file dan folder dengan baik gitu. Ya, ini akan apa ya, gampang-gampang sulit begitu. Sulitnya adalah ketika kita tidak continue, ya, dan berpikiran bahwa apa yang kita lakukan ini juga bertujuan supaya orang lain bisa menemukan apa yang kita simpan. Ya, karena kalau prinsipnya seperti itu, maka yang bisa tahu hanya diri kita. Kita nyimpan file di mana, kita ngolah file di mana. Ya. Oleh karena itu, dalam bekerja, manajemen file sangat diperlukan. Terutama jika kita bekerja secara kelompok, ya. Taruhlah kita mengerjakan tugas bareng, di manakah sebaiknya file itu disimpan? Ya, harusnya sebaiknya disimpan bukan di PC masing-masing, tetapi disimpan di dalam cloud, ya, dalam cloud yang bisa diakses bareng bersamaan. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Di dalam mengorganisasikan sebuah file dan folder, kita memerlukan apa? Ya, apa yang kita perlukan? Yang pertama kita tentukan hierarki dari file ataupun file system. Contoh, kita misalkan
sebagai mahasiswa. Apa hierarkinya? Hierarkinya adalah dimulai dari mata kuliah. Mata kuliah punya catatan-catatan. Ya, jadi catatan file itu nama-nama filenya disimpan di dalam mata kuliah. Ya, mata kuliah disimpan dalam semester. Ya, semester disimpan dalam tahun akademik, dalam 1 tahun. Ya, sehingga nanti semua catatan kuliah akan terorganisasi dengan baik tiap tahunnya, tiap semesternya, ya kemudian tiap mata kuliahnya. Begitu pula kalau kita di dunia kerja, itu harus juga bisa melihat hierarki yang dibutuhkan ketika kita menata file. Ya, prinsip utamanya adalah supaya retrieval-nya bisa dicari dengan cepat. Ya, jadi retrieval-nya cepat ketemu ketika kita mencari sebuah file yang dulu kita simpan. Ya, seperti yang saya katakan di awal, penataan file yang baik itu memungkinkan kita mencari file tanpa menggunakan fitur searching. Jadi kita langsung tahu, oh kalau file ini ada di folder ini, subfolder ini, nama filenya ini, gitu. Nah, oleh karena itu, store folder ini sangat penting dalam sebuah penentuan file, ya, sehingga kita mengetahui hierarkinya seperti apa, kemudian lokasinya ada di mana. Jadi di dalam folder ada subfolder lagi, kemudian ada file. Baik, lihat gambar ini. Ini adalah sebuah organisasi dari sebuah file. Jadi ada root, drive ya, drive C, kemudian ada dokumen, ya. Dokumen ini bermacam-macam. Ini kalau dalam hierarki proses activity program, ya, yang ada di sebuah komputer. Ada Windows, ada desktop, ada program file, ada application, ada creative, financial. Ini masuk di My Document. Jadi Windows ini kategori sistem, ya, desktop kategori apa yang ada di layar, program file ini kategori aplikasi apa saja yang sudah terinstall. My Document. Nah, ini My Document ini yang kita kelola begitu ya. Jadi My Document ada financial, creative, vacation dan lain sebagainya. Nah, kita bisa saja tidak menyimpan dalam sebuah My Document ya, misalkan dalam sebuah drive gitu, drive D atau drive C gitu ya, kasih nama IIP misalkan, tahun, kemudian semester, ganjil genap, setiap mata kuliah ganjil ada mata kuliahnya, dalam mata kuliah ada filenya. Ya. Ini kan masih semester baru, alangkah baiknya kalau kita menata file seperti itu, supaya nanti jejak digital kita ketika kita butuhkan ini kita bisa reload, ya, kita bisa reload dengan mudah dan kita tidak kesulitan dalam mencari sebuah file. Artinya kita diuntungkan dengan struktur organisasi atau hierarki folder dan file yang bagus, sangat memungkinkan kita untuk mencari dokumen dengan cepat. Oke, kita lanjut ya. Di dalam jenis daripada disk atau storage file, kalau untuk tipe-tipe sekarang ini kan sudah tera ya, sudah tera, bahkan sudah zeta, sudah penta, begitu ya, luar biasa. Sama juga dengan yang ada di cloud, ini juga sudah luar biasa ukurannya. Ya, ini yang terpenting yang poin 1, 2, 3, 4, 5 ya. You should have a backup or duplicate copy of important file. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau file itu hilang, ya kita masih punya backup. Contoh, kita sudah mengelola file kita sejak semester 1 sampai sekarang di laptop. Alangkah baiknya itu kalau kita sudah juga punya backup di cloud, misalkan di Google Drive. Nah, itu sangat baik. Kenapa? Misalkan kita mengerjakan skripsi nantinya, ya ternyata laptop kita tiba-tiba mati, maka kita tidak pusing-pusing untuk bisa mereload kembali file karena sudah di backup di cloud, gitu ya, sudah di backup di cloud. Nah, teknologi backup seperti ini ada bermacam-macam ya, bisa menggunakan GitHub,
ya kita bisa kita bisa menginstal aplikasi Git di komputer kita, sehingga kita bisa men-setting file asal itu ada di laptop, kemudian secara otomatis tersinkronis di Git, ya, dan juga bisa tersinkronis di Google Drive. Ya. Dan ini merupakan sebuah keharusan. Ya. Jangan sampai kita punya file, punya data penting, tetapi tidak punya backup. Ya, kalau dalam proses-proses administratif atau perbankan segala macam, biasanya ada yang namanya mirror server, ya, atau storage mirror yang dipakai untuk backup file. Ya. Nah, ini sangat penting sekali. Misal komputer kita kena virus, tidak masalah. Komputer kita rusak, tidak masalah. Ya. Komputer kita terbakar, tidak masalah. Kita masih punya Git dan punya backup yang ada di cloud. Ya. Untuk proses penyimpanannya, ini kalau sementara manual tidak masalah sih, tetapi alangkah baiknya jika proses penyimpanannya kita menggunakan aplikasi Git, ya, GitHub. Install aja aplikasi GitHub for Windows di laptop, begitu. Kemudian main storage-nya disetting di laptop masing-masing, kemudian mirror-nya bisa disetting di Git dan bisa disetting di Google Drive. Sehingga ketika kita sudah bekerja dalam sebuah folder, maka tinggal klik single perintah synchronize, maka tersinkronisasilah, ya, terduplikasilah secara utuh semua isi apa yang ada di laptop kita ke Git, isi yang ada di laptop kita ke Google Drive. Oke, ini secara hierarki ini ya, sama dengan konsep pohon tadi ya, seperti apa begitu. Dan jangan lupa kalau dalam komputer ini alangkah baiknya ada levelnya, ya. Siapa yang bisa akses level 2, siapa yang bisa akses level 3, siapa yang bisa akses level 4 dan level 5. Karena semuanya adalah properties, ya, properties user masing-masing. Sehingga kita juga bisa mengolah dan melakukan synchronize. Kalau dalam komputer standalone seperti itu, tetapi kalau kita bekerja secara network, kita bisa menggunakan storage cloud, ya, dalam sebuah server, kita kasih akun, kemudian bisa kita bagikan, ya, bisa kita bagikan. Nah, ini berada di mana, terus seperti apa, begitu, ya. Oke, lanjut. Untuk melihat isi file, ya ini bisa dengan Windows Explorer. Ini akan ketahuan file, akan ketahuan folder, dan akan ketahuan drive yang ada di dalam komputer. Baik, ada pertanyaan menarik di sini. Pernahkah kita mencari tahu berapa maksimum jumlah file dalam satu folder? Ya, berapa maksimum jumlah subfolder yang bisa dibuat? Artinya dalam folder kita maksimum berapa ngisi file dalam satu folder. Kemudian kumpulan folder-folder itu dalam sebuah subfolder itu maksimum ada berapa folder. Nah, ini perlu dicari sih supaya kita tahu, ya, hanya sekedar knowledge aja supaya tahu batasan berapa maksimum file, berapa maksimum folder, berapa maksimum panjang file, ya, panjang penamaan file, ya, seperti apa perintah-perintahnya, ya, apakah boleh pakai penamaan file itu dengan spasi atau bagaimana, ya. Kenapa begitu? Karena ada perbedaan yang fundamental, misalkan antara Windows dan Linux. Ya, kalau Windows kita enak aja membuat nama file dengan spasi dan lain sebagainya. Nah, dengan huruf besar, huruf kecil, nggak masalah kalau Windows. Tapi kalau Linux, ini sangat sensitif. Jadi nama file kalau kecil-kecil semua, kalau besar semua. Nah, besar kecil ya nggak masalah sih, tetapi akan kesulitan kita ketika kita melakukan eksekusi. Ya, apalagi di Linux juga nggak boleh ada spasi. Jadi penamaan file kalau di Linux lebih baik menggunakan tanda penghubung untuk menyimpan, ya, supaya akan jauh lebih
lebih cepat gitu. Ya. Ini contoh, ini file, kemudian ada folder, dalam folder ada subfolder. Tentunya pasti ini sudah paham semua ya, sudah tahu. Ini juga sudah tahu konsepnya begitu. Ini my dokumen ya. Ini juga sudah tahu. Nah, ketika kita melakukan explorer di posisi atas pasti ada navigasi ya. Navigasi biasanya ada drive-nya, contohnya A.2/fm, berarti dia ada di folder A fm/tutorial. Root-nya adalah A, kemudian folder utamanya fm. Subfoldernya adalah tutorial, filenya adalah holiday BMP. Misal ya, ini sebuah patch dari sebuah file. Ya, ini contohnya, ini untuk file. Ya, kalau di Windows kita bisa by list, by view, ini juga bisa, ya, enggak masalah. Oke. Nah, ini untuk create file, saya yakin juga semua sudah bisa dan paham untuk membuat folder dan juga untuk membuat file. Untuk copy, ya, copy dan move, berarti klik kanan copy, klik kanan paste, gitu ya. Ini saya yakin sudah paham semua. Ya, kompres. Jadi di dalam file ini kalau ingin dimanfaatkan, ini kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi kompres. Ada WinRAR, ada WinZip yang bisa melakukan compressing dan ekstrak dari sebuah file supaya jauh lebih optimal ya ukuran penyimpanannya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Saya share lagi. Nih ya, bentar. Saya share. Nah, ini Explorer. Ya, ini ada sebuah file. Ini ada subfolder. Dan ini saya punya satu akun ya, OneDrive. Ya. Ini bisa dimasukkan di cloud. Ya. Jadi kita bisa memasang dan mengelola file ini dan folder supaya kita bisa mencarinya nanti dengan baik. Ya. Oke, untuk managing file saya yakin tidak banyak masalah ya. Seperti ini nama file, date modified-nya, type-nya, size-nya. Ini bisa klik kanan, ya. View by apa, misalkan by medium icon, jadinya seperti ini, gitu ya. Kemudian view by detail, keluarnya begini, ya. Oke, nggak masalah, ya. Baik, kita lanjut. Google ini GitHub ya, GitHub Windows 10. Misal OS kita Windows 10. Ya, ini ada GitHub ya. Ada aplikasi GitHub. Ya, nanti coba di install aplikasi GitHub. Ya, tugasnya nanti saya tulis di assignment. Ya, masing-masing mahasiswa mendownload GitHub, kemudian membuat manajemen penyimpanan file untuk lokal, main lokalnya ada di komputer, ya. Kemudian mirror pertamanya ada di GitHub, kemudian mirror keduanya ada di Google Drive, ya. Dicoba, ya. Dicoba. Jadi setiap mahasiswa download GitHub. Ingat, GitHub-nya sesuaikan dengan masing-masing. Kalau Windows 64, ya dengan GitHub Windows 64. Kalau dengan Windows 32, ya cari GitHub untuk Windows 32. Ya, jadi nggak bisa misalkan GitHub Windows 64 dipasang di Windows 32, ya. Ataupun sebaliknya, GitHub Windows 32 dipasang di laptop yang Windows-nya 64. Jadi
disesuaikan ya. Ini di situs GitHub-nya, ini kebetulan kalau masuk ke desktop.github.com ya, desktop.github.com, maka akan keluar langsung nih download for Windows 64 ya. Mana yang 32 bit ya. Kalau 32 bitnya tidak ada ya, kalau 32 bitnya pasti nggak akan muncul di sini, nggak ada ya. Oleh karena itu nanti carilah sendiri yang untuk Windows 32 di internet, itu banyak source-nya untuk mencari GitHub versi Windows 32 ya, supaya bagi yang punya laptop tetapi masih 32 bit nanti bisa mengerjakan tugas begitu ya. Nanti tugasnya ada di assignment, susunannya seperti apa ya, supaya rigid ya, supaya rinci ya. Secara garis besar tugasnya adalah mendownload GitHub, menginstal di laptop, kemudian Anda menata file dan folder sebagai mahasiswa ya. Berarti ada tahun di situ, ada folder utamanya adalah IIP, di dalam IIP ada tahun, di dalam tahun ada semester, di dalam semester ada mata kuliah. Dalam mata kuliah ada isi file-filenya. Nah, itu nanti Anda bisa bekerja ya. Jadi kita belajar memanage sebuah file supaya nanti bisa menata file dengan baik. Kemudian itu nanti direpo, ya, dimirrorkan ke GitHub dan juga dimirrorkan ke Google Drive. Ya. Hasilnya di-capture dalam bentuk laporan. Ya. Nah, nanti lihat di assignment konsepnya seperti apa, tata cara pembuatan laporannya seperti apa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini cukup ya. Dan mudah-mudahan dalam mengerjakan tugas tidak ada kendala. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.